Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama saya Erma. Jadi hari ini kakak, kita akan mereview lagi tentang materi ragam metode membina dalam kepramukaan. Jadi kalau di dalam pramuka, metode membina itu sama halnya dengan metode pembelajaran kalau kita membuat RPP di sekolah gitu loh kakak-kakak. Nah, di pramuka juga sangat diperlukan metode membina. Biar apa? Biar kalau kita menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik atau kepada adik-adik kita, itu jauh lebih menyenangkan. Nah, jadi dalam pramuka, metode membina itu sama halnya dengan metode pembelajaran kalau kita membuat RPP di sekolah gitu loh kakak-kakak. Pasti kakak-kakak sudah sangat familiar dengan metode pembelajaran. Nah, di pramuka juga ada namanya itu metode membina. Untuk apa? Untuk kita supaya bisa menyampaikan materi kepada peserta didik atau adik-adik kita dengan lebih bisa diterima oleh mereka, dengan lebih bermakna, dengan lebih menyenangkan gitu, dan biar nggak monoton itu terus gitu. Jadi di sini kita belajar tentang ragam metode membina. Nah, jadi ragam metode membina itu ada 9. Ada yang namanya bermain peran, kemudian ada studi kasus, ada juga demonstrasi, kemudian ada diskusi, ada discovery, ada proyek, kemudian ada kunjung kerja, simulasi, dan brainstorming. Nah, sedangkan media membina itu juga penting. Di sini juga dibahas. Pentingnya apa? Nah, metode atau yang di sini dibahas adalah media membina itu pentingnya untuk meningkatkan motivasi siswa agar informasi belajar itu dapat diulang sesuai kebutuhan. Contoh. Kalau misalkan kita membuat PowerPoint ataupun membuat video pembelajaran atau membuat games online gitu, itu kan mereka bisa mengulangnya lagi untuk belajar. Nah, tapi misalnya kita cuma ceramah, itu adik-adik kita cuma bisa mendengarkan saat pembelajaran bersama kita. Kalau mereka sudah pulang ke rumah, tapi mereka lupa materinya, nggak bisa lagi mereview. Namun, kalau kita punya video pembelajaran, kita punya teks yang bisa mereka baca, kita punya misalkan lagu-lagu yang bisa mereka hafalkan, itu nanti insya Allah akan lebih mudah untuk mereka pelajari ulang ketika sedang tidak bersama kita. Nah, di sini saya punya contoh nih metode membina yang bisa dilakukan. Nah, di sini nama metodenya yaitu praktik pemilihan dan diskusi kategori sampah. Berarti udah ketebak kan ini materi apa? Tentang sampah itu materinya. Nah, penerapan materi yaitu dengan cara ceramah singkat serta diskusi dan praktik langsung. Kelebihannya apa ini? Di sini kelebihannya ada 3. Yang pertama, pembelajarannya akan lebih aktif karena langsung praktek agar peserta didik atau adik-adik kita itu bisa lebih cepat paham dan berkesan serta membekas di benak mereka. Yang kedua, itu relevan terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu menggunakan keterampilan praktis, yaitu dapat diterapkan di kelas ataupun sekolah serta di rumah. Nah, namun sayangnya ada kekurangan. Di sini kekurangannya yaitu membutuhkan persiapan yang cukup serta memerlukan pengawasan kebersihan karena tadi akan melakukan pemilahan sampah. Betul. Nah, di sini untuk langkah atau petunjuk penerapannya yaitu tentu saja ada pengenalan
Nah, pengenalan ini dengan cara kakak-kakak itu berceramah singkat tentang 3R, yaitu reuse, serta recycle. Kemudian menjelaskan tentang 3 kategori utama sampah, yaitu apa? Organik, anorganik, serta sampah B3. Kemudian persiapan praktik. Jadi harus bisa, itu caranya dengan meletakkan 3 tempat sampah berlabel di tengah area. Misalnya ada sampah organik yang diberi warna hijau, sampah anorganik yang diberi warna kuning, serta sampah B3 yang diberi warna merah. Nah, kemudian menyiapkan tumpukan sampah di dekatnya sebagai contoh. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu praktik pemilihan. Yaitu peserta bergiliran mengambil sampah satu persatu. Kemudian peserta menjelaskan dan menyebutkan sampah apa ini, jenisnya tuh jenis sampah yang mana, yang organik, anorganik, atau B3, seperti itu. Kemudian peserta memasukkan sampah ke tempat sampah yang sesuai. Nah, untuk tahap yang keempat, yang terakhir, yaitu diskusi dan evaluasi. Jadi kita sebagai kakak pembina itu harus mengecek ulang isi setiap sampah, benar apa enggak adik-adik kita tadi memasukkan sampahnya, apakah udah benar sama sesuai jenis tempat sampahnya gitu. Kemudian misalkan ada yang salah nih, kita harus melakukan yang namanya diskusi kesalahan pemilihan. Biar apa? Biar mereka lebih tahu, dan dengan kesalahan mereka akan lebih teringat, oh aku tadi salah loh memasukkan kertas kok di sampah anorganik ya. Oh ternyata sama kakak pembina itu dibenarkan masuknya di sampah organik gitu. Nah, terus jangan lupa melakukan evaluasi ataupun refleksi kepada peserta didik, yaitu tanya dulu ke peserta didik, ayo adik-adik gimana, apa manfaat dari memilih sampah, misalkan gitu. Serta kita juga bisa bertanya, adik-adik hari ini tadi kita belajar apa sih, udah belajar apa hari ini, kayak gitu. Itu untuk refleksi mereka gitu ya. Oke, jadi untuk metode membina dalam kepramukaan saya rasa cukup untuk review materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.